wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai arsitektur komputer atau mesin von Neumann. Mesin von Neumann. Pada zaman saat ini, hampir semua komputer menggunakan arsitektur yang dibuat oleh John von Neumann. John von Neumann adalah seorang matematikawan dari Hungaria, Jerman, yang memberikan kontribusi penting di bidang fisika kuantum, analisis fungsional, teori himpunan, ilmu komputer, ekonomi, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan matematika. Von Neumann adalah pionir komputer digital modern dan penerapan teori operator di bidang mekanika kuantum. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Pada dasarnya, arsitektur komputer von Neumann adalah terdiri dari elemen sebagai berikut. Prosesor merupakan pusat dari kontrol dan pemrosesan instruksi pada komputer. Memori digunakan untuk menyimpan informasi, baik program maupun data. Perangkat input-output berfungsi sebagai media yang menangkap respon dari luar serta menyajikan informasi keluar sistem komputer. Elemen CPU. Pada perkembangan komputer modern, setiap prosesor terdiri dari atas Arithmetic and Logic Unit (ALU), register, control unit, bus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Arithmetic and Logic Unit (ALU). Arithmetic and Logic Unit atau unit aritmatika dan logika berfungsi untuk melakukan semua perhitungan aritmatika (matematika) dan logika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU menjalankan operasi penambahan, pengurangan, dan operasi-operasi sederhana lainnya pada input-inputnya dan memberikan hasil pada register output. Yang berikutnya, register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Setiap register dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu tergantung pada ukurannya. Register-register dapat dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi karena berada pada CPU. Yang berikutnya, control unit. Control unit atau unit kontrol berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Unit kendali akan mengatur kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Unit ini juga mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer, membawa data dari alat-alat input ke memori utama dan mengambil data dari memori utama untuk diolah. Unit ini juga mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama dan mengambil data dari memori utama untuk diolah. Bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka unit kendali akan mengirim instruksi tersebut ke ALU. Hasil dari pengolahan data dibawa oleh unit kendali ke memori utama lagi untuk disimpan dan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Bus. Bus merupakan penghubung antara semua komponen CPU. Bus merupakan sekumpulan kabel-kabel paralel untuk mentransmisikan alamat atau address, data, dan sinyal-sinyal kontrol. Berikutnya, input-output. Input-output
dalam kurung I/O adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang digunakan oleh mikroprosesor untuk berhubungan dengan dunia luar. Yang pertama, unit input untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor, contohnya data yang berasal dari keyboard atau mouse dan lain sebagainya. Yang kedua, unit output untuk menampilkan data atau dengan kata lain untuk menangkap data yang dikirim oleh mikroprosesor, contohnya data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau printer. Penyimpanan atau memori. Memori merupakan media penyimpanan data pada komputer. Jenis memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM dalam kurung Random Access Memory. Yang kedua, ROM, Read Only Memory. Kelebihan dan kekurangan model von Neumann. Kelebihan von Neumann adalah pada fleksibilitas pengamatan program dan data. Biasanya program selalu ada di ROM, Read Only Memory, dan data selalu ada di RAM, Random Access Memory. Arsitektur von Neumann memungkinkan prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data dalam kurung RAM. Misalnya pada saat power on, dibuat program inisialisasi yang mengisi bit di dalam RAM. Data dalam RAM ini pada gilirannya nanti akan dijalankan sebagai program. Sebaliknya, data juga dapat disimpan di dalam memori program dalam kurung ROM. Yang kedua, kekurangan. Kekurangan arsitektur von Neumann adalah bus tunggal itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Selain itu, bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program jumlahnya harus 8 bit. Satu instruksi biasanya terdiri dari opcode, instruksi dalam kurung instruksi sendiri, dan diikuti dengan operan atau alamat atau data. Karena memori program terbatas hanya 8 bits, maka instruksi yang panjang harus dilakukan dengan 2 atau 3 bits. Misalnya, bit pertama adalah opcode dan bit berikutnya adalah operan. Secara umum, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah clock CPA, clock per instruction, yang relatif lebih banyak dan walhasil eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Sekian dari saya. Terima kasih.